Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Prayoga dengan NIM 121703010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode regresi polinomial berbasis Python 3, di mana saya di sini sudah membuat beberapa codingan Python gitu ya. Mari kita langsung ke penjelasannya. Di sini kita mengimport terlebih dahulu. Di sini ada numpy, snp, np gitu ya. Ini untuk mempermudah aja snp. Jadi nanti tiap kita membutuhkan numpy tinggal ketik aja np kayak gitu. Kemudian kita juga di sini memanggil file polyfit, di mana tentu metode ini menggunakan polinomial. Jadi nanti ada polyfit, nanti kita lihat aja gitu. Nanti saya juga sudah membuat codingannya. Tapi ini dulu kita jelaskan. Kemudian di sini ada import matplotlib, pyplot, splt. Biasanya ini untuk membuat grafik gitu ya. Kemudian di sini ada input data. Nah, di sini input data ada x data dan y data. X data merupakan data waktu gitu ya di sini. Soalnya di sini ada x tuh. X label waktu gitu ya. Jadi di sini untuk waktunya ada 0, kemudian 1,0. Di kalau misalnya di Python itu harus dibiasakan ketika memunculkan angka tidak ada komanya, tetap harus ada titik 0 gitu ya. Jadi koma 0. Ya, tapi agar cepat kita sebutnya 1, 2 dan seterusnya aja. Tapi untuk penulisannya harus seperti ini gitu ya. Y 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 8. Kemudian untuk Y data di sini ada 20, 40, 60 dan seterusnya sampai ke 180 gitu ya. Nah, kemudian di sini while true saat benar gitu ya. Di sini ada koefisien sama dengan polyfit. Nanti di polyfit ini kita membutuhkan x datanya dan y data dan m juga. Di sini eval input and polynomial order. Nanti ordernya berapa gitu ya. Nanti kita masukin input. Maksudnya di input nilai order yang kita butuhkan, misalnya 1 itu untuk linear, 2 itu untuk kuadrat, 3 dan sebagainya gitu dan seterusnya. Nah, di sini ketika kita memasukkan nilai ini dan punya data ini, nanti kita akan mendapatkan nilai koefisien gitu atau koef di sini. Kemudian di sini print koefisien, koef gitu, dan print standar deviasi. Jadi nanti juga ada nilai standar deviasinya. Kemudian untuk selanjutnya ini x1 minimal, x2 maksimal. Untuk dx-nya maksimal kurang minimal dibagi 20 dan seterusnya. Dan nah, ini kita memplot, nanti ada plot x data y data, kemudian title nanti muncul grafik dengan kecepatan versus waktu gitu ya nanti, atau kecepatan terhadap waktu. X nya itu waktu, untuk y nya kecepatan. Kemudian input finish press return to exit nanti muncul seperti itu. Kemudian kan tadi kita ini ada polyfit, kita buka aja yang polyfit itu ya. Nah, di sini polyfit ini gitu ya. Dimana kita ini sama aja from numpy, kemudian from math. Oh, ini numpy import zeros, kemudian from math import skrt, kemudian from gauss pivot gitu ya. Nanti berarti kita juga di sini memanggil gauss pivot atau file bernama gauss pivot gitu, dimana seperti yang sudah diketahui bahwa untuk metode regresi polinomial ini bisa diselesaikan persamaannya menggunakan metode Gauss seperti itu. Nah, ini codingan yang telah dibuat ya untuk polyfit, cukup panjang gitu, maksudnya cukup panjang. Kemudian kita ke Gauss, karena tadi ada Gauss di sini, modul Gauss gitu ya. Ini modul Gauss yang sudah dibuat untuk matriks tentu saja ini. Di sini ada perubahan baris jika diperlukan, kemudian eliminasi, substitusi balik dan seterusnya gitu. Kemudian di sini juga ada import, swap dan error. Sebenarnya ini tuh perlu tidak perlu gitu ya untuk ini, tetapi ya kita masukkan aja untuk jika nanti ada error atau apa. Jadi kita bisa memasukkan nilai lain gitu. Dan kemudian ada swap, kan tadi swap ini. Nah, ini
Swap ini digunakan untuk pendefinisian kolom serta baris seperti itu. Kemudian untuk error ya error untuk error aja gitu. Kalau error nanti harus gimana gitu. Press return to exit. Seperti itu untuk error. Kemudian kita langsung ke contohnya saja. Kita langsung run karena sudah dijelaskan semua. Kemudian di sini oh ya, kalau untuk order 1 nanti akan muncul data berupa harusnya gradenya A0 A1 gitu. Untuk order 2 A0 A1 dan A2 dan seterusnya gitu untuk order selanjutnya. Misal kita ini menggunakan order 1 yang dimana hasilnya linear gitu ya. Nah, koefisien yang didapat kita bisa lihat di sini. Ini geser dulu ke sini. Nah, ini koefisien yang dapat 20 atau A0-nya 20, A1-nya pun 20 dengan standar deviasi 0. Berarti sudah cukup bagus gitu ya. Ini datanya lihat, kita bisa lihat yang di mana titik-titik ini merupakan data dan garis ini merupakan regresinya gitu, regresi polinomialnya kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini untuk datanya di mana kita di sini memiliki kecepatan dan waktu gitu ya. Kemudian di sini kan kita tuh bisa mencari percepatan dengan data yang didapat dari sini. Kita bisa lihat di sini koefisien atau berarti di sini percepatannya adalah 20 meter per second kuadrat seperti itu. Dan kita coba run lagi, kita coba untuk modul maksudnya polinomial order 2 misal gitu ya. Nah, akan didapat hasil untuk A0 dan A1-nya sama, namun A2-nya di sini minus 0. Kenapa minus 0? Karena data yang kita masukkan ini sebenarnya cukup untuk hanya pada order 1 aja gitu. Jadi untuk order 1 aja juga udah cukup sebenarnya seperti itu. Makanya di sini minus 0 dan hasilnya pun tetap sama gitu untuk grafik dan sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.